bagian 38. Jangan pulang dulu. Sebentar lagi acara akikah untuk anak-anakku dimulai. Ucap Arya yang ingin mengakhiri permusuhan itu. Anak-anak? Iya, anak kami kembar. Satu lelaki dan yang satunya perempuan. Abah, maaf, saya ingin bicara berdua dengan Iqbal, apa boleh? Ucap Arya dengan rasa tak enak hati karena secara tidak langsung sudah meminta Abah pergi. Boleh, nak, boleh. Abah juga perlu bicara dengan Alena. Ucap Abah kemudian membawa Alena masuk ke dalam rumah. Kenapa kau berbohong? Tentang Alena yang menabrak mobilmu? Tanya Arya yang duduk di teras rumahnya. Alena itu sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Aku tidak ingin dia berada dalam masalah. Kerusakan mobilmu sangat parah. Aku akan mengganti kerugianmu. Oh, itu tidak perlu. Aku tetap akan mengirimkan biaya perbaikan ke rekeningmu. Ya, terserah kau lah. Iqbal menjawab semua pertanyaan Arya sesantai mungkin. Iqbal, Alin sudah bahagia menikah denganku. Aku tahu. Aku berharap kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ucap Arya yang tahu bahwa Iqbal adalah lelaki yang setia, namun tanpa ia sadari hatinya mendua. Itulah yang dikatakan Alin. Zain? Iya, Tuan. Zain kemudian meletakkan kantung tas yang berisi mainan gantung untuk bayi. Sebelum kemari kami membelinya. Tuan Iqbal sendiri memilihnya. Iqbal memalingkan muka karena malu Zain menjabarkan semuanya. Maaf, aku tidak tahu kalau bayimu kembar. Alena hanya mengatakan bayimu perempuan. Iqbal memberikan gelang kaki kecil yang lucu pada Arya. Tapi Arya tidak menerimanya. Kau pasangkan sendiri pada putriku. Aku rasa itu tidak perlu. Iqbal bangkit tapi tangannya ditahan oleh Arya. Tunggu sebentar. Ucapan Arya membuat Iqbal duduk kembali. Sesaat Arya menelpon Alin agar dia keluar teras dan membawa baby girl. Alin sangat senang mendengar kedatangan Iqbal. Laki-laki baik walaupun terlihat dingin tapi hatinya bersahabat. Mas Iqbal? Alin tersenyum ramah saat melihat Iqbal. Ingin sekali rasanya Arya membungkam bibir ranum Alin karena sembarangan menyebut nama mantannya. Arya mengambil bayinya dari gendongan Alin. Pasangan sendiri. Ucap Arya. Mas? Alin menatap Arya dengan pikiran bertanya. Alin sendiri heran. Biasanya Arya sangat sensitif dengan apapun yang berhubungan dengan Iqbal. Dan Arya pun mengangguk. Iqbal kemudian memasangkan gelang kaki ke kaki baby girl. Bayimu cantik. Iqbal membelai pipi mulus itu. Mirip papanya. Ucap Arya. Padahal Arya tahu bayinya mirip sekali dengan Alin. Arya hanya ingin menunjukkan pada Iqbal kalau itu anak dari Arya. Sebenarnya Iqbal enggan bertemu dengan Alin. Sebab hatinya selalu bergejolak dan tidak tenang tiap melihat Alin. Hatinya lebih tak karuan lagi saat melihat Rani dan seorang lelaki tampan turun dari satu mobil di depan matanya. Tepat di halaman rumah Arya. Tatapan dingin Iqbal tidak bisa membohongi Arya. Bahwa Iqbal sedang cemburu dan Arya menepuk bahu Iqbal. Segera sadari perasaanmu sebelum kau kehilangan keduanya dan menyesal untuk kedua kalinya. Ucap Arya dan Iqbal menatap Arya tak suka. Saya permisi. Dari kejauhan Alin dan Arya memperhatikan Iqbal dan Rani. Entah apa yang mereka perdebatkan. Mas, kamu tidak marah sama Iqbal datang ke sini? Marah sih tidak, kalau cemburu iya. Lalu kenapa kamu malah nyuruh aku nemuin dia, Mas? Aku ingin Iqbal segera move on. Aku tidak mau ada nama kamu di hati dan pikirannya. Namamu hanya boleh ada di hatiku dan pikiranku. Aku masih tidak bisa tenang kalau dia belum menikah. Aku lebih setuju Rani dengan Iqbal, biar Iqbal tidak terus jomblo. Ih, kamu Mas, lebay. Setelah menunggu beberapa saat, Rani terbebas dari Iqbal. Selamat ya, Bu. Semoga anak-anakmu jadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Duh, kenapa sih mesti repot-repot? Ucap Alin saat Rani memberikan banyak bingkisan untuknya. Dan lelaki yang bersama Rani menjabat tangan Arya lalu mengucapkan selamat. Setelah pada maghrib acara akikah untuk baby twins diselenggarakan. Setelah membaca doa dan sholawat, para tamu undangan berdiri. Pak Ustadz mencukur rambut Hafsah yang digendong Arya.
dan Rafasa yang digendong Abah Fajar. Kemudian satu persatu tamu undangan mentoel pipi baby twins dengan bedak. Sedangkan Brian yang berdiri di belakang Abah Fajar menyemprotkan parfum pada tiap tamu undangan yang berdiri membaca shalawat Nabi. Alena berjalan gontai setelah acara selesai. Dia kelelahan setelah membantu menyiapkan segala sesuatunya untuk acara akikah yang tadi diselenggarakan. Setiap kamar penuh dengan kerabat Arya. Banyak sanak saudara yang menginap. Alena melihat kamar yang pintunya terbuka lebar. Ia memasuki kamar kosong tanpa penghuni. Dia yang kelelahan tidak peduli kamar siapa itu. Dia memastikan lampu dan merebahkan tubuhnya yang terasa amat lelah. Beberapa saat kemudian, Brian keluar dari kamar mandi hanya menggunakan boxer dan bertelanjang dada. Siapa yang matiin lampu? Perasaan tadi lampunya nyala. Aku gak peduli ya, capek banget. Brian kemudian langsung berjalan ke arah ranjang. Walau dalam keadaan gelap, dia tahu betul di mana letak tempat tidurnya. Sebab sebelum Arya menikah, sesekali dia menginap di sini, di kamar ini. Setelah semua keluarga melakukan ibadah salat subuh, Umi Naya kebingungan mencari keberadaan Alena. Karena Umi baru menyadari dia tidak melihat batang hidung Alena sejak semalam. Umi Naya dibantu Umi Kulsum mencari keberadaan Alena di setiap tempat. Tinggal satu kamar yang belum mereka periksa, yaitu kamar yang biasa ditempati Brian. Umi Kulsum masuk dan menyalakan lampu kamar. "Brian?" Umi Kulsum berteriak. Teriakannya mengundang sanak saudara yang penasaran. Mereka semua dikejutkan dengan Brian yang tidur bertelanjang dada, saling berpelukan dengan Alena di atas ranjang. Dan semua orang yang melihat itu pun terkejut. Umi Naya yang melihat anaknya seperti itu merosot di atas lantai. Dia shock, sekaligus malu pada semua kerabat yang melihatnya. Dia malu merasa gagal mendidik anak. Umi Kulsum keluar dari kamar mandi membawa satu ember air dan menyiram kepada dua sujoli itu yang saling bertukar kehangatan di bawah selimut. Brian dan Alena terperanjat dan bangun. Mereka berdua bingung kenapa banyak orang yang menontonnya. Alena seketika berteriak melihat Brian bertelanjang dada bergelung di bawah. Ya, tepat satu selimut sama dengannya. Brian yang mulai menyadari situasinya menarik selimutnya hingga menutupi dada. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara tinggi Alena menggema di dalam kamar. "Harusnya aku yang bertanya, kenapa kau tidur di atas ranjangku?" Ucap Brian yang tak kalah kesal. "Diam kalian semua." Suara Umi Kulsum tidak kalah tinggi dari Alena. Ia sakit hati, merasa hina. Rumah ini digunakan sebagai tempat perzinahan. Umi Kulsum merasa gagal tidak bisa mendidik Brian dengan benar. Padahal sejak kecil beliau sudah mengajarkan anak-anaknya dengan norma-norma agama. Arya dan Alin menerobos masuk. Arya menatap nanar Brian. Alin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Padahal adik kesayangannya itu selalu jual mahal pada setiap lelaki. Dan ini dengan Brian hanya bertemu beberapa kali. Alin memeluk Umi Naya, berusaha menenangkan Uminya. "Ini tidak seperti yang kalian lihat. Aku bersumpah tidak melakukan apapun dengannya." "Diamlah Alena," teriak Umi Naya. Bagaimana bisa Alena mengatakan tidak melakukan apapun, sedangkan dia berpelukan dengan Brian yang bertelanjang dada di dalam satu selimut. Umi Naya begitu malu dan merasa terhina dengan ulah anaknya. Di ruang keluarga hanya ada Umi Kulsum, Abi Nizam, Brian, Arya, Alin, Alena, Abah Fajar, dan Umi Naya. Mereka duduk lesehan tepat di depan televisi melakukan musyawarah. Alin dan Alena sangat sedih melihat Umi Naya. Tidak biasanya beliau diam. Jika Alena melakukan kesalahan, Umi Naya biasanya selalu mengomel panjang lebar. "Umi, percaya sama Alena, Umi. Alena gak melakukan apapun," ujar Alena. Umi Naya malah membuang muka tak mau lagi bertatapan dengan Alena. Umi Naya sangat lelah menghadapi sikap putrinya itu. Dan semua mata kini fokus pada Alena yang mengiba menggenggam tangan Umi Naya. "Umi, Abi, dan Arya, kalian semua sangat mengenalku. Aku tidak pernah tertarik dengan cinta dan perempuan.
Lalu bagaimana bisa kalian semua menyangka aku dan gadis itu melakukan perzinahan? Ujar Brian. Sejak kecil Brian sangat tidak suka dengan cinta dan perempuan. Dibuangnya dia di panti asuhan membuat dia enggan menjalin hubungan dengan perempuan. Bukannya benci dengan perempuan, dia hanya trauma dengan nasibnya sebagai anak yang tidak diinginkan. Bisa jelaskan kronologi sebenarnya? Ujar Arya menatap intens Brian. Kemudian Alena dan Brian menceritakan kejadian sebelum mereka tidur. Namun gurat wajah Umi sama sekali tidak berubah. Raut sedih masih melekat di wajahnya. Apapun yang kalian katakan, terlepas itu benar atau salah, itu tidak akan mengubah keadaan. Nama baik keluargaku sudah tercoreng. Kesucian putriku akan diragukan. Ujar Umi Daya yang bangkit dan berdiri namun tangannya ditahan. Umi. Pertahanan Alena akhirnya pecah. Air mata yang sejak tadi ia tahan tumpah ruah menetes di punggung tangan Umi. Alena pun ikut menangis di pelukan Arya. Hal yang paling tak disukai Brian akhirnya terlihat, yaitu air mata Umi Kulsum saat ini. Umi Kulsum pasti sudah merasakan apa yang dirasakan Umi Naya. Nama baik keluarga dipertaruhkan. Brian menghela nafasnya. Demi menjaga hati dan nama baik keluarga, saya bersedia menikahi Alena. Brian yang tidak pernah mengisi hidupnya dengan cinta dan perempuan, bahkan tak pernah sedikit pun terbesit di pikirannya untuk meraih bahtera rumah tangga. Walaupun dengan parasnya yang tampan dan tubuh atletis serta kehidupan yang mapan, dia tidak pernah menghiraukan wanita yang mendekatinya. Para wanita itu mundur dengan rasa kecewa, dan akhirnya dia di sini memutuskan untuk menikahi gadis pecicilan yang jauh dari selera kaum Adam. Hanya demi Umi Kulsum dan Abi Nizam. Hanya demi berbakti pada Umi Kulsum, ibu yang telah mengadopsinya dan menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Dan hanya demi Abah Nizam yang selalu menjadi tempatnya bernaung. Beliau tidak pernah membeda-bedakan Arya, Arfa, dan Brian. Baginya, mereka semua sama. Dan tanpa Brian sengaja telah melempar kotoran di wajah orang tua yang telah mengenalkannya dengan arti kasih sayang, membuatnya merasa memiliki keluarga. Demi menjaga hati dan nama baik keluarga, saya bersedia menikahi Alena. Keputusan Brian membuat semua keluarga terkejut. Sebuah mata yang tadinya melihat drama Alena kini beralih fokus menatap Brian. Om, kamu jangan ngomong sembarangan, Om. Aku gak sudi nikah sama Om. Ucap Alena dengan nada sedikit tinggi dan mata yang tajam penuh dengan emosi. Dia menunjuk-nunjuk Brian. Brian sangat tidak menyukai sikap Alena. Semua yang dilakukan hanya demi baktinya pada orang tua yang sudah mengadopsinya. Jika tidak ada yang setuju dengan solusi saya, maka setelah keluar dari ruangan ini, saya akan merubah keputusan saya. Dan jangan lagi meminta pertanggungjawaban saya setelah nama baik keluarga ini tercoreng. Tegas Brian. Umi, Alena gak mau menikah dengan Om itu. Alena menangis dan mengguncang tangan Umi Naya. Tapi beliau bergeming. Alena melangkah dengan lutut yang menghampiri Abah Fajar. Dia menggenggam tangan abahnya. Abah, Alena masih muda, Abah. Belum mau menikah. Apalagi dengan Om itu. Alena masih ingin bebas. Nah, Abah tidak ingin kesucianmu diragukan oleh semua orang. Setelah kejadian ini, orang-orang akan mencemooh keluarga kita, terutama dirimu. Ucapan Abah Fajar membuat Alena syok dan menggelengkan kepala dengan cepat. Alena gak mau. Pokoknya Alena gak mau. Tangisannya makin menjadi. Keputusan telah Abah Fajar buat secara sepihak tanpa persetujuan darinya. Alena masih ingin bebas. Ucap Alena sekali lagi. Ucapan terakhir Alena menyulut emosi Umi Naya. Alena masih ingin bebas. Dengan sikapnya yang tidak bisa diatur, jika nasihat orang tua tidak mempan, mungkin nasihat suaminya bisa berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan sudah dibuat, jangan membantah. Ucap Umi Naya tegas tak terbantahkan. Alena bangkit mengambil kemoceng yang berada di CCTV lalu menghampiri Umi Naya dan menjejalkan kemoceng itu ke tangan Uminya. Alena membuka telapak tangannya di hadapan Umi Naya.
Pukul Alena, Umi. Pukul sepusat di Umi, asal jangan paksa Alena untuk menikah dengan Umi itu. Ayo Umi, pukul Alena aja. Umi, jangan diam aja. Alena jadi takut sama Umi kalau Umi diam aja. Ayo Umi, pukul Alena, tampar kalau perlu. Ayo Umi, pukul. Alena menangis berlutut di hadapan Umi Naya dengan telapak tangan yang terbuka. Abah Fajar mulai meringis memegangi dadanya. Alena hanya bisa menangis menggenggam dan mengguncang tangan Arya, berharap Arya akan memberikan solusi. Alin takut jika Brian akan melakukan kekerasan pada Alena seperti dia melakukan kekerasan pada Suci. Tenanglah, aku akan bicara pada Brian nanti. Arya berusaha menenangkan Alin. Abah! Teriak Alin saat melihat Abah Fajar roboh. Semua orang terlihat panik. Sementara Alena masih berlutut di tempat semula, melihat Abah dengan perasaan hampa. Perasaannya jadi tak karuan. 2 kali penyakit jantung Abah kambuh dengan alasan yang sama, yaitu dirinya. Mereka segera membawa Abah Fajar ke rumah sakit. Para kerabat yang melihat itu ikut simpati. Dia sepertinya karena anaknya. Alena memang susah diatur, selalu bikin ulah. Dia pasti syok dia melihat perjinahan anaknya. Jika orang kampung tahu, mau ditaruh di mana mukanya? Yang pasti tidak akan ada pemuda menikahinya. Ucapan dari beberapa kerabat Alena yang sedang bergosip. Brian itu kan tidak pernah tertarik pada wanita. Pasti gadis itu yang menggodanya. Brian tidak akan tergoda. Kau tahu sendiri kan, banyak wanita mendekatinya, tapi tak satu pun bisa meluluhkan hati Brian. Gadis itu pasti menjebak Brian dengan cara licik. Iya, kamu benar. Gadis itu murahan sekali. Sial sekali ya. Nah, Arya bisa memiliki adik ipar seperti itu. Kasihan sekali orang tuanya bisa memiliki anak seperti itu, hingga bapaknya syok dan harus dibawa ke rumah sakit. Gunjingan dari para kerabat Brian dan Arya pun bising. Alena menangis dan mendengarkan gosip yang tidak tenang tentang keluarganya. Alena hendak maju untuk meluruskan segalanya, tapi tangannya ditarik paksa dan dibawa ke ruang fitness. Apa yang kamu lakukan? Alena menghempaskan tangan Brian dengan kasar. Brian tersenyum sinis melihat garis di depannya. Kau dengar bagaimana mereka membicarakan kita? Oh, salah. Keluarga kita. Ucapan Brian dengan tatap yang dingin. Aku gak peduli. Ketus Alena. Dasar gadis egois. Kau pikir aku tertarik menikah denganmu? Brian semakin dibuat kesal oleh Alena. Lalu, kenapa kamu mengusulkan ide gila untuk menikahiku? Dada Alena sudah kembang kempis meluapkan emosinya. Lalu bagaimana cara mengatasi solusi meredam gosip tidak benar di luar sana? Apa kau punya ide yang lebih bagus dariku, Ucapan Brian dengan mata nyala membuat Alena diam membeku tidak bisa menjawab. Alena kebingungan. Di satu sisi penyakit Abah membuatnya khawatir dan takut. Di sisi lain juga gunjingan dari para kerabat. Apalagi jika sampai satu kampung tahu, maka reputasi keluarganya akan hancur. Semua keputusan yang kubuat hanya demi keluargaku. Dan kau, berhentilah memberontak. Brian menegaskan. Alena diam saja seperti sedang memikirkan sesuatu. Baik, aku mau menikah denganmu, tapi aku punya syarat. Aku tidak sedang dalam keadaan tertekan ya. Di sini kau yang bermasalah. Kenapa aku harus menerima syaratmu? Ucapan Brian membuat Alena kebingungan. Kalau kau tidak mau menerima syaratku, maka aku menolak menikah denganmu. Palingan syaratnya kau tidak mau kusentuh dan menikah hanya beberapa bulan saja. Aku sudah bisa membaca isi kepalamu. Aku juga tidak tertarik denganmu. Ucap Brian santai. Ya, syukurlah kalau kau tidak tertarik padaku. Jawab tegas Alena. Baiklah, aku setuju dengan persyaratanmu. Walau hal ini tidak bisa dibenarkan. Tapi, setelah menikah, aku adalah perintah yang harus kau patuhi. Jika melanggar, kau akan menerima hukumannya. Perintah apa? Kata-kata Brian membuat Alena ketakutan. Ekspresi Brian juga berubah-ubah. Kadang menyeramkan, kadang datar, dan kadang terlihat santai. Tenanglah, aku tidak akan mengajarimu hal yang buruk. Aku akan mendidikmu. Jika aku sudah bisa menjadi gadis yang manis, aku akan mengembalikanmu pada orang tuamu.
Bersambung